فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 126. Masih dari apa? Cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Summa labisa anhum masyaallah." Kemudian Nabi Ibrahim tertahan dari mereka sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ya, beliau dakwahnya di Haran, di Syam. Summa ja'a ba'da dzalik. Kemudian setelah itu beliau datang lagi ke Makkah. Wa Ismailu yabri nablan lahu tahta dauhah. Dalam keadaan Ismail sedang menajamkan panah beliau, anak-anak panah itu yang beliau miliki di bawah sebatang pokok qariban min Zamzam, dekat dengan mata air Zamzam, sumur Zamzam. Falamma ra'ahu qama ilaih. Tatkala Ismail melihatnya, dia pun berdiri menuju ke Ibrahim. Bukan qama lahu tapi qama ilaih. Berarti bukan hanya berdiri mematung, tapi memang mendekat, menyambut. Fasana'a kama yasna'ul walidu bil walad. Lalu mereka berdua melakukan sebagaimana apa yang dilakukan orang tua kepada anaknya, wal waladu bil walid, dan anak kepada orang tuanya, yaitu melepas kerinduan, menunjukkan rahmat dan kecintaan dan sebagainya. Sumaqal ya Ismail. Lalu Ibrahim mengatakan, wahai Ismail, innallaha amaroni bi amr. Sesungguhnya Allah memerintahkan saya dengan suatu perintah. Qal fasna ma amaraka rabbuk. Ismail mengatakan, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Rabb Anda kepada Anda. Qal wa tu'inuni, dan engkau akan membantuku. Qala wa u'inuk, iya saya akan membantu Anda. Baik, ini ta'awun. Baik, antara ayah dengan anak. Qal fa innallaha amaroni an abniyaha huna baita. Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk membangun satu rumah di sini. Wa asyara ila akamatin murtafi'ah. Beliau mengisyaratkan kepada suatu gundukan yang tinggi. Ala ma haulaha, dibanding dengan yang di sekelilingnya. Karena memang dia sudah, sebagaimana dalam sebagian riwayat, tahat tomat, yaitu Ka'bah memang sudah runtuh waktu itu. Nah, maka dibangun lagi oleh Nabi Ibrahim, asasnya masih ada. Qal fa inda dzalika rafa'al qawaid. Nah, ketika itulah mereka meninggikan asas-asas minal bait, dari Baitullah itu. Faja'ala Ismailu ya'ti bil hijarah wa Ibrahimu yabni. Mulailah Ismail mendatangkan bebatuan sedangkan Ibrahim membangun. Ya, ini masing-masing kemampuan diletakkan pada tempatnya, kepakarannya. Hatta idza tafa'al bina, sehingga apabila bangunan sudah meninggi, ja'a bihadzal hajar. Ismail mendatangkan batu itu, batu yang ma'ruf di Makkah itu, yang dijadikan sebagai pijakan Ibrahim. Fawadha'ahu lah, Ismail meletakkan untuk Ibrahim. Faqama alaih, lalu Ibrahim berdiri di atas batu itu. Ini mengambil sebab yang manusiawi. Kita kurang tinggi, ya sudah kita naik tangga atau naik apa, tak perlu kesaktian lah, terbang lah, tak ada itu, tak perlu. Malah kerjasama dengan jin. Wa huwa yabni wa Ismailu yunawiluhul hijarah. Beliau membangun sementara Ismail menghulurkan kepadanya bebatuan. Wa huma yaqulan, mereka berdua mengatakan. Jadi tangan bergerak, kaki bergerak, mulut juga terus berzikir, zikir dalam segala keadaan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amalan dari kami, karena sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik. Qal faja'ala yabniyani hatta yadura haulal bait. Mulailah, yaitu melanjutkan, tentunya bukan mulai lagi ya. Mereka terus membangun sehingga mereka mengelilingi, mereka berkeliling di seputar rumah Allah tadi. Wahuma yaqulan, mereka mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Masih terus berdoa, bukan malah ucapan sia-sia seperti yang di Boy Scout.
Kalau sudah menyalakan api, kita disuruh bernyanyi sambil tepuk tangan, api kita sudah menyala, wah, dan seterusnya itu. Atau mungkin apa yang anak-anak itu jabatan kerja raya, apa jatah tahu. Ini bukan kerja raya, ini membangun rumah Allah. Ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian Syekhah yaitu hafizahullah mengatakan ikhrajullahi ma'a zamzam kama fil hadis sabiq. Pengeluaran air Zam-Zam yang Allah lakukan sebagaimana dalam hadis terdahulu, wa ma fihi minal barakatil azimah, dan keberkahan besar yang ada di dalamnya. Sekarang pembahasan berikutnya. Inti pembahasannya kemarin apa? Tajuknya apa? Masalah jalan keluar setelah kesulitan kah? Atau bahwasanya satu amalan akan mendatangkan amalan berikutnya. Faedah yang ke-17 kemarin, sebagian bala bencana dan kesulitan menjadi sebab disyariatkannya sebagian ibadah. Yaitu mendatangkan ibadah yang berikutnya, ibadah sa'i. Demikian pula apa? Setelah itu ibadah membangun Ka'bah dan seterusnya, dan ibadah doa. Sekarang ini belum sampai tajuk baru. An Abi Dzar radhiyallahu anhu fi hadisihi tawil, dari Abi Dzar radhiyallahu an dalam hadis beliau yang panjang ketika mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fihi, dalam hadis itu disebutkan ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta stalamal hajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Ka'bah sehingga beliau mengusap Hajar Aswad. Waktu itu senang ya, tahun itu 1400 tahun yang lalu. Baik. Senang dalam masalah ini. Wa tawfa bil bait huwa wa sahibuh, beliau dan temannya tawaf di sekeliling Baitullah. Summa shalla, kemudian beliau salat di belakang makam barangkali. Falamma qada salatah, tatkala beliau menyelesaikan salatnya, qala Abu Dzar fakuntu ana awwala man hayyahu bi tahiyatil Islam. Abu Dzar menyatakan, maka sayalah yang pertama kali untuk memberikan tahiyat, penghormatan kepada beliau dengan tahiyat Islam. Baik, ini keutamaan Abu Dzar. Baik. Adapun kalau ahlul Yaman, Rasulullah mengatakan apa? Mereka yang pertama kali mensunahkan musafahah, yaitu berjabat tangan. Nah, Rasulullah menyetujui, maka itu jadi sunnah. Qal faqultu assalamu alayka ya Rasulullah. Qal wa alayka wa rahmatullah. Boleh wa alaika salam, boleh tanpa assalam, karena wawu di sini sendiri sudah menunjukkan hukumnya sama dengan yang sebelum wawu. Jadi takdirnya itu tadi wa alaika salam. Alaika jar majrur, dia akan tergantung dengan sesuatu yang lain. Maka memang ada lafaz yang tersembunyi di situ, yaitu apa? Assalam. Summa qal man ant. Rasulullah tanya, siapa engkau? Jelas kita perlu tahu dulu siapa yang mengajak bicara ini. Qala qultu min Ghifar. Dia mengatakan saya dari Ghifar. Kenapa tak disebut nama atau identiti? Karena apa? Beliau sendiri sudah masih dalam situasi sembunyi-sembunyi waktu itu, karena kejahatan orang-orang Makkah waktu itu. Qal fa ahwa bi yadihi fa wada'a asabi'ahu ala jabhatihi. Lalu Rasulullah menggerakkan tangan beliau, kemudian meletakkan jari beliau di keningnya. Faqultu fi nafsi karihaan intama itu ila Ghifar. Nabi tak suka saya menisbatkan diri ke Ghifar, karena waktu itu memang kabilah Ghifar ma'ruf, mereka sering merompak. Sebagaimana akan disebutkan di dalam kelengkapan hadis ini, memang terkenal kabilah Ghifar itu perompak waktu itu. Maka Rasulullah tak suka ketika diberitahu ini saya dari Ghifar. Baik, dan ini menunjukkan apa? Memahami makna dengan korina. Ini sesuai dengan tradisi masing-masing daerah tentunya. Kalau tangan diletakkan di sini maknanya apa dan seterusnya. Fadhahabtu akhudhu biyadihi. Lalu saya mulai mengambil tangan beliau, ingin memegang tangan mungkin untuk membaiat. Faqada'ani sahibuh. Temannya menolak saya. Ya, Abu Bakar langsung aktif untuk apa? Jangan sampai Nabi terkena bahaya, karena belum kenal. Apalagi ini nisbatnya adalah dari kabilah perompak yang waktu itu memang terkenal sebagai kabilah perompak, walaupun Abu Dzar bukan seperti itu. Disebutkan dalam catatan kaki, faqada'ani sahibu,
kafani menahan saya, wa mana'ani menghalangi saya. Sebagaimana dalam Kasyful Mushkil. Baik, menahan dan menghalangi. Baik. Wa kana a'lama bihi minni, dan temannya itu lebih tahu tentang Rasulullah daripada saya, dan itu pasti. Baik. Summa rafa'a ra'sah, lalu Rasulullah mengangkat kepala beliau. Summa qala mata kuntaha huna, bila engkau ada di sini. Qala qultu qad kuntu hahuna mundu salasin baina lailatin wa yaum. Saya telah di sini sejak 30 masa antara malam dan siang. Alal khilaf dalam syarahnya, apakah maksudnya 30 hari 30 malam, ataukah maksudnya 30 masa, yaitu 15 hari 15 malam, berarti ya setengah bulan saja. Alal khilaf, tak masalah. Qal faman kana yut'imuk, siapa yang memberimu makan? Baik, ini pertanyaan dari sudut pandang manusiawi. Bukan berarti, bukankah Allah yang memberi makan? Oh, tak boleh macam itu, seperti cara berpikirnya apa? Orang yang sok ahli tauhid tapi jahil, yaitu jamaah tabligh yang dulu sampai menyalahkan. Anak hadir di masjid waktu itu di Indonesia, kita sedang namanya sholat, tahu-tahu semuanya zikir, tahu-tahu dia berdiri ceramah bahwa saya Nabi Zakaria ini tauhidnya kurang, karena ketika melihat Maryam dapat makanan, padahal dia tak keluar dari tempat ibadahnya, tahu-tahu mengatakan, ya Maryamu anna laki hadza, wahai Maryam, dari mana engkau mendapatkan ini tauhidnya kurang. Alhamdulillah, Nabi yang maksum dikatakan tauhid kurang, engkau siapa? Ini jamaah tabligh. Tapi apa? Ini pertanyaannya adalah dari sudut pandang Allah Ta'ala meletakkan hukum sebab akibat di dunia ini, yaitu engkau orang asing dan engkau ma'ruf sebagai kabilah perompak. Lalu dari mana engkau mendapatkan makanan? Ini wajar pertanyaan seperti itu. Tinggal dijawab saja begini dan begini. Kalau qultu makana li ta'amun illa ma'u zamzam, saya tidak memiliki makanan kecuali air zam-zam. Fasamintu, lalu saya jadi gemuk. Hatta takassarat ukna batni, sehingga ikat pinggang saya sampai pecah, sampai apa? Putus. Oken, boleh jadi ikat pinggangnya, boleh jadi maksudnya pinggangnya memang apa? Semakin membesar. Wah, ini barokah besar sekali. Baik. Disebutkan dalam catatan kaki, ukna batni ini adalah yaitu lingkaran perut. Yaitu apa? Dia mengembang karena banyaknya kegemukan. Wantawat yaitu apa? Membengkok kah? Dan sebagainya. Intinya memang apa? Jadi gemuk, padahal cuma minum air zam-zam. Masya Allah, berkah besar, mineralnya paling tinggi memang. Buncit, yang belulik di mana itu? Di Amerika pun kalah kan. Dulu kakak membuat percobaan, perbandingan antara apa? Air sumur, air elektrolit dengan air yang belulik itu, kemudian dibanding dengan air zam-zam. Ternyata air zam-zam mampu mengalahkan yang belulik yang di Amerika gitu, yang dijual dengan sistem MLM itu, dan seterusnya. Air zam-zam tetap mampu mengalahkan yang lain. Paling bagus mineralnya. Kemudian disebutkan di sini, wa ma ajidu ala kabidi suhfataju. Saya tidak mendapatkan di dalam jantung saya, kalau kabid diartikan jantung, atau dalam hati saya, yaitu rasa kelaparan. Disebutkan di sini dalam catatan kaki, riqatul ju, yaitu lemahnya kelaparan, dan iya lemah, betul. Ana salah tadi ya. Huzal, yaitu kelemahan, lemahnya kelaparan. Qal innaha mubarakah, sesungguhnya dia itu diberkahi. Innaha ta'amu tu'am, dia benar-benar makanan. Ini istilah mudhaf ilaih, ta'amu tu'am. Ini adalah, yaitu betul-betul dia adalah makanan walaupun dia air. Kembali kemana? Bukankah zam-zam ini mudzakkar? Kata Al-Hafidh, yaitu kembali ke bi'r, sumur, karena dia adalah mu'annas. Kita habiskan muka surat ini. Wa inda Abi Dawud atau Yahlisi fi musnadih ziyadah, ada tambahan wa shifa'u suqan, dan obat dari penyakit. Ini berkah, air yang diberkahi. Sungai Gangga kalah tuh, tak ada apa-apanya, malah penyakit menular nanti. Disahihkan oleh Al-Alamah Al-Albani rahimahullah. Ilahuna wallahu a'lam. Jadi di film macam ni apa?
Apa itu? Kita jadi di kening sini. Mungkin karena sekedar yang meletakkan, tapi apakah polanya sekedar mengisyaratkan atau sambil apa itu urut-urut kening pening kenapa orang ini yang datang, kita tak tahu. Istilahnya memungkinkan karena lafadznya cuma segitu.